Puji nama Tuhan, malam hari ini kita kembali lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Namun sebelum itu, saya berterima kasih kepada pengurus yang sudah memberikan saya kesempatan lagi malam hari ini untuk menjadi worship leader, dan biarlah pelayanan dan ibadah malam hari ini boleh berjalan dengan lancar, dan kita percaya Tuhan hadir dan Tuhan ada bersama kita pada saat ini. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat malam hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan yang Kau telah nyatakan bagi kami Bapa. Bapa di surga, saat ini kami mau beribadah, bersekutu, menyembah Engkau Tuhan. Layakkan setiap kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami, karena kami tahu kami manusia yang berdosa, yang seringkali menyakiti hati Bapa. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang hidup, dan kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan pimpinan yang terjadi Tuhan. Hanya di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengangkat satu pujian. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
kami bersyukur padamu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku, tak agar terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memelihara seumur hidupku. Seumur hidupku. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini yang Kau telah berikan bagi kami untuk kembali memuji dan menyembah Engkau, bersyukur dengan Engkau Tuhan. Namun Tuhan, Engkau layakkan setiap kami Bapa. Biarlah kami berlayar di hadapan hadirat-Mu dan kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pada akhirnya. Biarlah pimpinan Suaranya di-mute, Kak. Shalom. Oh, ya. Suara saya kedengaran. Oke, kita akan memuji Tuhan. Kita menaikkan satu pujian bangkit serukan nama Yesus. Yeah.
persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan mengangkat satu pujian bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ku lewati semua Engkau
besar melimpah bagiku. Waktu selanjutnya silakan kepada hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dan bersyukur Tuhan pada anugerah-Mu yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini Tuhan karena kami percaya pemeliharaan dan penyertaan-Mu dalam setiap pribadi kami. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati pikiran kami untuk sama-sama belajar, sharing firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami yang ada di dalam Zoom ini. Biarlah apapun yang kami sama-sama pelajari berdasarkan kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi berkat kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih biarlah Engkau yang berotoritas dalam ibadah kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Saya bersyukur ya malam hari ini saya bisa diberikan kesempatan oleh Kak Leo sebagai ketua grup. Walaupun memang waktunya tadi agak ini karena ada 1-2 hal. Jadi kata firman Tuhan, siap tidak siap harus katakan siap. Saya pengen nih kita bisa on cam semua, yang bisa on cam saja ya, yang jaringannya tidak ada kendala, yuk kita sama-sama on cam biar kita saling lihat, saling tetap menatap walaupun lewat Zoom teman-teman. Malam hari ini saya pengen sharing 1-2 ayat, 3 ayat, nggak sampai 5 ayat. Saya ingin kita sama-sama sharing tentang dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-4. Yohanes 15 ayatnya yang ke-4. Sorry Bro Yucer, mungkin Kak Ana bisa izinkan semua partisipan dulu untuk on cam karena mereka nggak bisa dari yang lain itu, yang pakai HP. Lanjut Bro. Oke, thank you brother. Kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas teman-teman di dalam perikop ini tentang pokok anggur yang benar, dan itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri sebagai Tuhan kita. Dan Tuhan juga dalam pribadi Yesus banyak mengistilahkan pribadinya, dirinya seperti kayak air hidup, jalan hidup dan kebenaran, dan lain-lainnya. Tapi malam hari ini kita belajar tentang pokok anggur yang benar, yang bisa memberikan kehidupan, dan kita belajar dari teladan Yesus Kristus sebagai guru agung kita. Teman-teman, di dalam ayat ini, kalau kita lihat di dalam kata pertama ayat ini mengatakan tinggallah. Tinggallah itu adalah salah satu ajakan dari Yesus untuk kepada setiap kita. Ya, jarang loh ya ada seorang guru agung yang besar bilang, ayo sini. Tapi Tuhan kita mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kenapa? Karena ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka otomatis kita tidak bisa mendapatkan hal-hal yang Tuhan janjikan. Contohnya apa? Kita tidak bisa berbuah. Ya, salah satu salah satu tujuan ataupun salah satu bukti kita punya iman adalah ada hasil, ada buahnya, ada tindakan, dan iman itu akan hidup. Berbicara tentang buah, maka otomatis kita akan melihat buah itu seperti apa. Tidak mungkin kalau teman-teman itu pergi belanja, mungkin ya, pergi belanja entah beli apalah, beli makanan yang sudah jadi mungkin, ataupun beli makanan yang seperti buah-buahan lah mungkin. Yang nggak mungkin teman-teman membeli kualitas yang
tidak baik, tidak berkualitas baik, tidak berkualitas tidak enak lah untuk dibeli, tidak layu lah istilahnya barang itu. Kalau istilahnya buahnya itu tidak layu. Kalau istilahnya makanan yang sudah jadi, makanan itu tidak basi. Nah, otomatis kita harus malam hari ini saya ajak kita berbicara tentang kualitas buah hidup yang baik dan Tuhan inginkan kepada setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Malam hari ini saya ingin berbagi sharing tentang quality of life. Artinya kualitas hidup yang berkualitas. Nah, berbicara kualitas hidup ataupun hidup yang berkualitas, teman-teman, kenapa saya sebenarnya dari pertengahan bulan Maret sampai nanti mungkin ya, saya tetap belajar tema ini sampai mungkin akhir Maret ini saya mendalami tema ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, mungkin pribadi kita, sekeliling kita, atau orang yang jauh di luar sana tapi kita masih mendengar kabar mereka, apakah cara hidup mereka berkualitas? Ya, jadi saya tuh banyak melihat dan introspeksi diri juga dalam diri saya bahwa apakah saya ini sudah berkualitas di selayaknya apa yang Tuhan kehendaki? Apakah saya ini sudah memberikan buah yang menyenangkan hati Tuhan? Nah, berbicara tentang kualitas, teman-teman, apa sih maksudnya kualitas itu? Banyak orang mengira bahwa kualitas itu adalah orang-orang yang sudah menjadi seorang pejabat pemerintah, orang-orang yang sudah punya perusahaan, punya usaha kecilan mungkin atau usaha yang besar mungkin, ataupun mereka yang punya jabatan sebagai CEO ya, yang punya punya banyak pandangan, banyak inspirasi, banyak banyak hal yang mereka bisa ciptakan, ataupun banyak orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang berkualitas adalah seperti mereka yang menjadi hamba-hamba Tuhan terkenal yang besar ya. Jadi ada juga yang berkata secara spesifiknya tentang kualitas bahwa mereka yang parasnya cantik dan ganteng dan tajir. Nah, pertanyaannya, bagaimana tentang pandangan kita? Ya, pandangan kita yang mungkin ya kita tahu, terus mungkin kita sudah pernah bandingkan hal ini. Apa yang dimaksud dengan kualitas? Nanti kita akan sama-sama belajar tentang malam hari ini apa yang menjadi pelajaran bagi setiap kita tentang kualitas hidup kita yang harusnya kita pertahankan dan harusnya kita tingkatkan. Teman-teman, di poin selanjutnya saya memberikan satu pertanyaan bahwa kenapa kita harus berkualitas? Ya. Akhir-akhir ini banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang patah semangat, pesimis. Ya, karena mungkin keadaan ekonomi mungkin ya. Pengen mau kuliah tapi nggak ada uang, ya kan? Pengen mungkin mau mencalonkan diri sebagai DPR mungkin, tapi nggak ada dana. Pengen jadi pendeta terkenal tapi nggak tahu nggak tahu caranya supaya eksis. Ya. Pengen jadi seorang pendeta yang bisa dihargai, yang punya jemaat banyak, tapi tidak tidak banyak jaringan mungkin. Tapi apapun alasannya, apapun hal itu, tetap bahwa anak-anak Tuhan itu harus berkualitas. Ya. Kenapa? Karena kalau kita pun mungkin kita sering menyanyikan satu lagu, Allah Tuhanku Maha Besar, tapi apakah kita juga seperti Tuhan kita? Ya, apakah kita seperti Bapa kita yang dalam kepunyaannya segala sesuatu itu kaya? Nah, jadi kan otomatis ketika kita ingin berkualitas, maka kita sudah punya teladan lagi, kembali lagi ke teladan kita. Teladan kita adalah Tuhan kita. Ya, tapi bukan berarti kita harus punya mindset bahwa saya itu harus berkualitas seperti orang-orang dunia. Ya, punya uang, punya saldo di investasi itu, punya mungkin barang-barang yang mahal,
punya mobil mewah dan segala macamnya, ya mungkin kita bisa bandingkan. Ya, apa sih yang Tuhan inginkan tentang kualitas yang baik? Apakah ketika kita punya segala sesuatu hal dunia, kita bisa menyenangkan hati Tuhan, ataupun ketika kita punya kekayaan secara rohani, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi teman-teman, kenapa kita harus menjadi orang yang berkualitas? Di dalam 1 Petrus mengatakan di pasal 2 ayat 9 dan ayat 10, firman Tuhan berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Kita itu kepunyaan Allah, bukan kepunyaan dunia lagi. Kita bukan hamba dosa lagi. Kita bukan orang-orang yang harus diperbudak oleh digital. Tetapi kita harus memanfaatkan digital itu. Nah, banyak orang yang menjadi hamba digital. Sampai, ya mungkin ya, jangan bilang 24 jam. 12 jam lah. Yaitu di depan layar terus. Iya, kalau itu hal yang bermanfaat. Tapi kalau hal itu adalah hal yang tidak bermanfaat, hanya scroll tok, tidak ada faedahnya, apa gunanya? Kita hanya buang-buang waktu, buang-buang uang untuk paket dan segala macam, nggak ada faedahnya. Nah, tetapi teman-teman, kita sudah menjadi kepunyaan Allah. Tapi ketika kita sudah menyadari kita sudah menjadi kepunyaan Allah, maka kita punya tugas. Tugasnya apa? Supaya kita bisa memberitakan perbuatan Tuhan. Sampai di sini teman-teman, kita bisa mengatakan, saya adalah kepunyaan Allah, supaya saya ini memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Pertanyaan saya, apa yang bisa kita beritakan, apa yang bisa kita katakan kalau kita tidak pernah mengalaminya? Ya. Satu hari yang lalu, di dalam Daniel pasal 12 tentang akhir zaman, di situ Daniel mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Apa penglihatan itu? Tentang akhir zaman. Tapi di ayatnya pasal 12, ayatnya yang keempat, Allah mengatakan kepada Daniel, sembunyikan hal itu dari orang-orang banyak. Pertanyaan saya, kenapa? Karena Tuhan ingin kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kita bisa menjumpai Tuhan secara pribadi. Kita bisa menggali firman Tuhan. Kita bisa menelusuri apa maksud Tuhan dalam setiap ayat demi ayat. Nah, ketika kita sudah merasakan, kita sudah mengetahui, kita sudah menggali lebih dalam tentang firman Tuhan, maka itu yang bisa kita beritakan ke orang-orang. Nah, selanjutnya di pasal 2 ini, ayat 9, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Tetapi kita tahu, ya, setelah Tuhan Yesus disalibkan, kita sudah ditebus dari dosa. Akhirnya kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, menuju terang Kristus itu. Ya, kita sudah menjadi keluarga Allah. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, teman-teman, jadi poin-poinnya adalah kenapa kita harus berkualitas. Karena selain kita mendapatkan berkat dari Allah secara rohani, kita punya tugas. Jadi kita tidak diminta menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang aktif. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar hidup kita ini berkualitas? Ada beberapa poin yang saya bagikan. Pertama, tentang hubungan, relationship. Kalau hubungan kita tidak baik, bagaimana kita bisa mencerminkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman? Kalau kita lihat teman-teman, dalam pribadi Yesus, hubungannya ke orang, apakah dia pernah menjauhi orang-orang yang memang menentang dia? Ya, dia tetap ini kok. Ya, sekalipun orang perempuan yang bersundal, dia tetap ini membangun hubungan. Dia tetap mengasihi. Kok kita nanti yang apa ya, yang dikatakan hamba Tuhan, para pemuda-pemuda sombong. Ya, mentang-mentang sudah mendapatkan jaminan keselamatan, kita menyombongkan diri.
Tapi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Ketika kita punya komunitas pergaulan ya yang tidak sehat, ya kita pasti terjerumus. Sekuat-kuatnya iman, tapi kalau iman kita tidak bertindak, ya udah, kita akan pasti terjerumus. Sekuat-kuatnya komitmen kita, ya saya pernah mengalami hal itu. Ya, saya bilang, oh saya nggak mau. Ending-endingnya jatuh. Kenapa? Karena terlalu mengatakan saya sudah diselamatkan, pasti nggak bisa. Tapi teman-teman, saya hanya bisa sharingkan apa yang saya yang bisa saya bagikan ke teman-teman dan saya alami tentang seorang hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, dan anak-anak muda itu perlunya membangun hubungan yang baik. Kenapa? Karena dari hubungan yang baik, orang pasti tahu kok. Wah iya ya, orang Kristen. Oh kok gini ya orang Kristen. Kalau cara hidup kita, pergaulan kita buruk. Oh ternyata ini yang namanya pengikut Kristus. Ini yang namanya pemuda Kristen. Ini yang namanya anak-anak teologi. Jadi semuanya itu akan dilihat dari praktek kita, bukan dari teori yang bisa kita omongin, tapi dari setiap praktek sikap hidup yang kita kita keluarkan, yang kita lakukan. Kedua teman-teman, nah poin kedua ini memang mungkin anak-anak teologi, anak-anak yang sering melayani sudah bosan tentang hal ini. Tetapi bagi mereka yang rindu dan bagi mereka yang ingin terus diberkati oleh firman Tuhan, nggak ada kata bosan. Ya. Dari kecil saya sudah mendengar tentang KASIH, love, kasih, cinta, mengasihi. Ya. Kalau kita lihat teman-teman di dalam Markus 12 menceritakan sebuah kisah. Kita sama-sama membuka. Kalau teman-teman punya Alkitab atau Alkitab, di dalam Markus 12 mengatakan pasal ayatnya ke-30 sampai 31. Tuhan berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap, bukan hanya sebatas, bukan hanya dikatakan setengah-setengah, tidak. Tetapi Tuhan mengatakan ketika engkau mengasihi Tuhan dan sesamamu, kasihilah itu dengan segenap, bukan setengah-setengah. Dan teman-teman pasti tahu definisi hal itu. Poin ketiga teman-teman, yaitu melayani. Mungkin teman-teman mengatakan, loh kan saya bukan pendeta. Saya tidak mengambil bagian dalam pelayanan. Saya ke gereja karena ingin ibadah toh. Teman-teman, saya mau katakan bahwa di dalam Matius 28 ayat 19 dan sampai 20 itu tentang amanat agung. Di ayat itu tidak mengatakan bahwa pergilah engkau pendeta, pergilah engkau misionaris, pergilah engkau gembala-gembala memberitakan, tidak. Tetapi saya percaya ayat itu mengatakan bahwa pergilah engkau setiap orang yang percaya. Bukan hanya sebatas para orang-orang yang melayani di gereja, yang pergi menginjil, bukan. Tetapi setiap orang yang percaya, kita punya tanggung jawab. Jadi teman-teman, kalau teman-teman berpikir bahwa ya udah deh, saya harus masuk di teologi dulu baru saya mau mengambil bagian. Saya harus mengambil pelayanan dulu baru saya mau melayani. Sebenarnya nggak salah. Tapi kalau kita hanya bisa mengatakan bahwa saya harus ini supaya saya bisa melayani, kayaknya juga salah. Ya, kenapa? Karena setiap orang yang percaya itu yang patut melayani. Setiap orang yang mengatakan saya ini pengikut Kristus, saya ini pemuda, saya ini adalah anak-anak yang sudah terpelajar, yang sudah tahu kebenaran, dia itu pasti melayani. Ya. Salah satu dosen saya bilang gini teman-teman, kalau engkau melayani, itu pelayananmu dari dapur sampai mimbar, dari mimbar sampai dapur. Kamu jangan sampai punya mindset bahwa kamu itu hanya melayani dari kursi jemaat sampai mimbar. Jangan. Tapi kamu harus punya mindset, kamu itu harus siap melayani dari dapur ke mimbar, dari mimbar ke dapur.
itu baru namanya pelayan sejati. Kenapa? Kalau kamu hanya bisa mengatakan bahwa saya ini harus hanya punya mindset pelayanan itu di EWL mungkin, pemain musik mungkin. Jadi kalau kayak orang-orang yang bersih-bersih, orang-orang yang multimedia itu bukan pelayanan. Enggak, teman-teman. Ya. Kalau semuanya itu konotasinya adalah ke Tuhan, itu pasti pelayanan. Ya. Kita mau membantu orang yang berkekurangan walaupun itu bukan anak Tuhan, itu sudah melayani. Kita memberikan orang berkat, kita memberikan orang makanan, kita membantu mereka yang lemah, itu sudah melayani. Jadi kalau teman-teman hanya mengatakan bahwa pelayanan itu hanya di gereja, ya kita harus punya pemikiran yang lebih luas lagi tentang pelayanan. Ya, tentang pelayanan kita harus lebih luas bahwa saya ini orang yang percaya, apapun itu saya harus mau melayani. Memang pada dasarnya iman bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi menurut saya teman-teman, iman itu harus membentuk karakter. Ya. Kalau iman tidak bisa membentuk karakter, berarti hanya bisa ngomong tok. Tapi kalau karakter kita terbentuk karena kita punya iman kepada Tuhan, berarti saya percaya teman-teman sudah membuktikan tidak hanya sebatas mendengar, tapi sudah melakukan apa kepercayaan teman-teman terhadap Tuhan. Apa yang sudah teman-teman tahu cara yang baik, cara hidup yang baik, sikap yang baik, ya. Menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi orang yang beriman yang sejati, menjadi orang yang setia. Ya, saya percaya teman-teman sudah benar-benar mengenal Tuhan. Kalau teman-teman sudah melakukan hal itu. Seorang psikolog mengatakan bahwa karakter adalah suatu penggambaran tingkah laku yang dilakukan dengan memperlihatkan dan menonjolkan. Karakter kita itu menggambarkan siapa pribadi kita, ya. Karakter kita pasti tertonjol dan orang-orang pasti lihat. Kalau kita ini punya karakter yang baik, punya karakter berdasarkan iman kita ataupun berdasarkan hal-hal dunia. Ya, kemarin materi ini saya share ke teman-teman di Youth GPDI Pandaan karena di situ diberikan satu kesempatan. Ada satu pertanyaan teman-teman. Kalau memang kita juga harus quality of life, terus bagaimana kita harus quality time terhadap Tuhan? Ya kembali lagi. Bagi saya kita harus sadar. Sadar apa? Hari ini kita ada bukan karena teman-teman sudah makan, bukan teman-teman karena belum keluar kemana-mana, teman-teman tetap selamat, enggak. Tapi saya percaya, saya dan saudara ada hari ini karena penyertaan Tuhan. Jadi kita harus sadar. Jadi ketika kita mau quality of life, harus punya kualitas hidup, kita juga harus punya waktu yang full kepada Tuhan. Ya. Jadi teman-teman, berdasarkan pertanyaan yang kemarin dilontarkan itu, saya juga agak-agak terberkati juga sih dari pertanyaan. Mengatakan, terus bagaimana ketika kita harus punya quality time terhadap Tuhan? Pertama, kita harus sadar. Kedua, ada satu masukan dari kakak senior, pendeta senior, mengatakan bahwa kita harus punya komitmen. Ya. Tapi segala-galanya dari hal itu ditentukan oleh pilihan kita. Ya. Kita mau mau punya waktu yang full terhadap Tuhan, punya waktu yang yang khusus terhadap Tuhan, itu tergantung pilihan kita. Ya. Saya pernah mengatakan di sini kepada teman-teman di saat saya ada kesempatan 2 malam, saya mengatakan begini, pilihan kita saat ini menentukan hidup kita besok, bukan hanya pada masa depan, tapi pilihan kita saat ini menentukan hidup kita besok. Ketika kita salah memilih, maka besok kita akan salah arah. Jangankan tunggu masa depan, jangankan tunggu 20 tahun, 50 tahun sampai kita tua, enggak. Tapi besok pun, ya, ketika hari ini kita salah melangkah, salah memilih, besok kita sudah jauh dari relnya Tuhan. Jadi teman-teman, kesimpulan saya, karena waktunya sudah melebihi 7 menit, kesimpulan, profesional lah menjadi orang yang beriman atau yang percaya. Karena apa?
Karena saya dan saudara yang bertanggung jawab atas iman kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Kalau udah bilang profesional, berarti sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita mau profesional, itu pilihan. Kalau kita mau all out sama Tuhan, mau tetap berjalan di relnya Tuhan dan mau tetap berjalan karena kita punya mindset bahwa hidup saya harus sesuai dengan rancangan Tuhan, itu pilihan. Dan pilihan kita yang menentukan kualitas hidup kita, menentukan quality time kita. Jadi itu yang bisa saya bagikan, itu yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Mohon maaf kalau waktu agak melebihi sedikit. Kiranya firman Tuhan yang sama-sama kita sharingkan menjadi berkat untuk kita semua dan kita sama-sama belajar. Saya menyampaikan hal ini bukan karena saya sudah pro, tetapi saya juga belajar. Bukan karena saya sudah master dalam hal tentang quality of life, tapi karena saya pernah mengalami dan masih belajar dan terus belajar. Dan saya berharap kita menjadi anak Tuhan yang pernah mengalami, pernah mau belajar dan terus mau diajar. Thank you teman-teman, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu kami sama-sama sharing. Kami sama-sama belajar ya Tuhan. Di antara kami tidak ada yang melebihi dan kami percaya bahwa di hadapan-Mu Tuhan kami sama semuanya dan kami mau rindu Tuhan tunduk di hadapan-Mu, mau diajar dan mau belajar bagaimana menjadi orang-orang yang berkualitas yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Orang-orang yang tidak bisa dipandang remeh oleh dunia, tapi kami mau buktikan bahwa karena kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa, kami juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang punya potensi. Kami mau berkualitas Tuhan, karena kami punya guru agung, yaitu adalah Engkau. Tuhan berkati setiap kami malam hari ini. Inilah kebenaran firman-Mu. Ampuni ketika kami sudah menyombongkan diri Tuhan, mencuri kemuliaan-Mu. Tapi kami percaya hari ini Tuhan kami mau berserah dan Tuhan mengampuni setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada pengurus. Baik, terima kasih banyak Bro Yucer. Tuhan berkati dalam pelayanannya. Tetap semangat dan terima kasih juga buat saudara-saudara semua. Apakah suara saya jelas ya atau bagaimana? Jelas Kak. Jelas. Oke, baik. Puji Tuhan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara Yucer. Ya, mohon maaf kalau saya sampaikan tadi agak mendadak ya Bro, karena jujur selama dalam bulan ini, minggu ini saya benar-benar sangat sibuk begitu, karena persiapan kegiatan kampus, wisuda, terus urusi juga teman-teman yang praktek di sini, terus yang pulang gitu. Jadi ya saya harus membagikan waktu kepada teman-teman semua yang ada di sini gitu. Jadi terima kasih Bro Yucer dan sangat memberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Dan nanti dipimpin kita oleh doa syafaat saudari Anna. Apakah Kak Anna bisa respon dulu? Kak Nuna Anna. Kak Anna, apakah jaringannya di situ baik atau bagaimana? Atau sedang tidur? Ya, ini dari tadi kan teman-teman kita juga minta on cam, nggak bisa karena dari hostnya juga yang tidak mengizinkan, karena yang hostnya ini malam ini Kak Anna begitu, bukan saya begitu. Kayaknya jaringannya bermasalah ya. Oke, baik. Kalau begitu nanti saya rolling aja untuk doa syafaat ya. Saya rolling untuk doa syafaat. Apakah Adi Yesi di situ jaringannya baik? Nanti saya share screen. Bisa ya? Jelas ya? Jelas Kak.
Oke, baik. Sebentar ya, saya semoga bisa. Kayaknya sudah bisa on cam kan, saya sudah kasih start video. Iya, karena saya ambil ngaturnya dari sini tadi. Sorry. Saya nggak bisa share screen ya. Oh, bisa. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke. Bisa kelihatan ya, teman-teman? Atau belum? Kurang ya? Udah. Mana ini untuk membesarkan ini? Oke, nanti ini pokok doa kita ya. Bisa kelihatan ya, adik Yesi. Baik, ya. Ya. Mungkin teman-teman nanti ada lagi yang mau disampaikan pokok doanya, bisa di chat langsung sama adik Yesi, atau di private begitu bisa, di online juga bisa, supaya kita saling mendoakan. Waktu dan kesempatan saya serahkan kepada adik Yesi. Oke, baik. Kita akan bersama-sama doakan satu sama lain. Saya mengajak kita semua untuk datang sama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami ada sampai detik malam hari ini karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk puji-pujian yang telah kami naikkan. Karena Tuhan izinkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Kak Yujar bagi kami semua. Terus berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam setiap pergumulannya, dalam harapan-harapan, cita-cita yang hamba-Mu impikan ke depan. Tuhan menolong dan memberkati. Keluarga Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini, dalam pendidikan kami, dalam keluarga kami, dalam doa-doa kami, harapan kami, cita-cita kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan masa depan yang indah, yang sediakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Pada malam hari ini, kami mau berdoa untuk pengurus atau admin grup Hikmas Tesum. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan yang ambil bagian untuk melayani di Hikmas Tesum. Tuhan memberkati Pak Ketua, Kak Leo, bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah bersama-sama dengan Kak Leo sampai detik ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan bersyukur beberapa hari yang lalu, Kak Leo menyelesaikan studinya. Terima kasih Tuhan. Masih panjang perjuangan yang harus hamba jalani. Kami mohon Tuhan terus menuntun Kak Leo. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Leo dengan kekuatan kesehatan. Hikmat dari Tuhan. Biarlah Kak Leo bersama teman-teman, pengurus, dapat terus semangat memimpin grup Hikmas Tesum dan terus menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani dimanapun
misionaris Indonesia, seluruh dunia, di gereja-gereja, manapun mereka melayani, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong dengan cara Tuhan. Biarlah ya Bapa, melalui pribadi-pribadi yang Tuhan siapkan, ada banyak jiwa yang diselamatkan. Ada banyak orang yang mendengarkan ceritamu. Berita keselamatan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang yang terpanggil untuk selamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ya lewat institusi-institusi ini. Banyak anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Pakai oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dari tingkat pusat, daerah, dan sampai di pelosok kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nolong para pemerintah kami. Jokowi dan jajarannya. Ya Tuhan dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka. Kebijakan-kebijakan dalam negara ini, mereka dapat melakukannya dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan ya Bapa, kami menyerahkan keamanan dari negara kami, kesatuan di dalam setiap wilayah-wilayah di negara ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, para aparat keamanan dapat menjaga keamanan dalam negara kami. Biarlah ya Tuhan, negara kami dalam keadaan aman dan tentram. Dan kami aman karena perlindungan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami tetap menyerahkan negara kami yang saat ini masih menghadapi masa pandemi. Kau tahu Bapa, kerinduan kami untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini terpapar COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan sukacita di hati mereka Bapa. Biarlah ya Tuhan, mereka dapat menghadapi sakit yang ada dengan sukacita. Dan mereka mengalami kekuatan dari Tuhan dan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan kesehatan agar mereka dapat melayani, dapat merawat pasien-pasien dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang. Pada malam hari ini kami menyerahkan sekali lagi Tuhan. Kami anak-anakmu datang kepadamu, menyerahkan setiap pribadi kami masing-masing. Engkau tahu setiap kerinduan kami, seruan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami yang hadir di Zoom malam hari ini berdoa menyerahkan Kak Jimmy, Kak Albertina, Kak Leo, Kak Yucer, Kak Dedi, Kak Ezra, Kak Duta, Kak Uyan, Kak Nuna Ana, Kak Satrida, Kak Keisha, dan Kak Eva. Tuhan, tolong kami. Engkau melihat setiap kerinduan kami, Tuhan. Dalam pelayanan kami, dalam studi kami, Tuhan Yesus menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya apapun yang kami sampaikan malam hari, Tuhan akan menjawab kami tepat pada waktu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan Yesus untuk bersabar menanti jawaban atas setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan waktu ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita doa penutup. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus memberkati pada saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang join pada malam hari ini.
Berkati dalam kesehatan mereka, pekerjaan mereka, pelayan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, khususnya dalam studi mereka masing-masing Bapa. Hamba berdoa bagi mereka, berikanlah jalan terbaik, jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Hingga mereka mungkin ada yang mengalami masalah, ada mengalami pergumulan hidup mereka, hamba-Mu tidak tahu, tapi hamba-Mu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai mereka, Tuhan selalu beserta mereka, bahwa Engkau adalah Allah Immanuel kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga buat malam hari ini, buat kesempatan yang Tuhan izinkan kami pada malam hari ini bisa berkumpul bersama lewat media online ini. Tuhan berkati buat saudara Yucer yang telah berbagi firman kepada kami, dan berkati juga buat saudara Nixon yang menaikkan pujian bagi kami. Tuhan berkati juga buat adik Yesi yang telah menaikkan doa-doa syafaat kami Bapa. Berkati juga setiap teman-teman kami pada malam hari ini yang join Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan Yesus. Jika hamba-Mu, Engkau izinkan hamba-Mu kemarin pada tanggal 3 Maret boleh menyelesaikan dan diwisudahkan. Dan terima kasih juga buat doa-doanya kepada saudara-saudara saya, keluarga besar Ikmas Tesum, keluarga besar grup PKMI, keluarga besar grup Breakthrough, keluarga besar kepada grup Ebenezer. Tuhan berkati, Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka melayani. Terpujilah nama Bapa, dan besok kami boleh bangun dan kami boleh menikmati kehidupan yang baru, kesehatan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami boleh melayani Engkau dengan sesungguh hati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati, dan ya, silakan on cam bagi teman-teman yang lain, supaya nanti saya minta Kakak Albertina untuk screenshot kita gitu. Kita abadikan dulu foto kita tanggal 5 Maret ini. Bisa ya Adik Dina untuk ambil foto? Gak kedengeran kok.